Ya, bagi Anda yang tinggal di kota-kota besar di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, keberadaan kendaraan listrik kini sudah tak asing lagi. Bahkan kini pun makin sering dijumpai karena jumlahnya yang terus bertambah, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bus besar pun beberapa sudah menggunakan mesin penggerak berbasis listrik. Dengan makin banyaknya pengguna kendaraan listrik di tanah air, lalu bagaimana sih peluang bisnis kendaraan berbasis listrik di masa depan? Selengkapnya akan kita ulas bersama di sore hari ini dalam Astra International Masuk, pasar kendaraan listrik makin seksi. Kalau kita perhatikan kiprah Astra International di sektor otomotif RI ataupun kita sebut nama emitennya begitu ya, ASI, di mana memang perkembangan bisnis kendaraan listrik tanah air nampaknya sudah mulai ramai diminati oleh berbagai pemain besar, khususnya pemain di sektor otomotif. Seperti halnya big player di sektor otomotif yakni Astra International atau ASI yang mana juga mulai menjajaki bisnis kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Nah, bicara terkait ASI dan juga nama besar dan kiprahnya pun sudah tidak diragukan lagi di negeri ini, di mana Anda kita melihat datanya, ASI juga menguasai setengah dari total penjualan mobil di Indonesia atau sekitar 54% persentase penjualannya di Republik ini. Dalam hal ini ASI pun memayungi sebanyak 5 merek mobil yang namanya juga sering kita dengar atau bahkan kita juga memiliki bahkan di rumah. Satu merek diantaranya mungkin yakni ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks dan juga Peugeot. Dan dari 5 merek ini saja ada satu merek yang menjadi merek mobil terlaris di Indonesia yakni Toyota. Nah, di sini memang kalau kita bicara terkait Toyota, Toyota juga yang mana ikut memberikan andil besar juga pada kinerja penjualan dari ASI di Indonesia ataupun di Republik ini. Nah, dengan datangnya ASI yang mempublikasikan akan menjajaki bisnis kendaraan listrik di Indonesia, tentu akan membuat pasar electric vehicle makin ramai oleh para big player sektor otomotif yang juga begitu ya akan bersaing merebutkan segmen baru di sektor ini. Dan dengan adanya kompetisi atau persaingan yang ada antar merek begitu ya, bisa saja harga dari kendaraan listrik yang beredar di pasaran pun makin kompetitif ke depannya. Untuk ASI sendiri saja sudah secara terang-terangan akan menargetkan sebanyak 30 model electric vehicle baru hingga tahun 2030 nanti dengan target penjualan 3,5 juta unit mobil. Angka ini juga baru dari Astra International saja ataupun dari ASI saja, belum lagi dari merek lainnya yang pastinya akan membuat pasar kendaraan listrik tanah air makin ramai daripada saat ini. Lalu untuk saat ini, siapa saja kira-kira pemain bisnis kendaraan listrik selain ASI yang sudah mulai menginjakan kakinya di sektor ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini kita memperhatikan peminat bisnis kendaraan listrik di RI ataupun di Republik Indonesia juga bisa dilihat begitu ya, dianggap memiliki peluang bisnis yang baik. Beberapa nama yang sudah muncul dalam segmen bisnis kendaraan listrik tanah air. Yang pertama terdapat Gotoh dan juga Toba. Nah, ini Gotoh dan juga TBS Energy. Ini mereka di mana Anda begitu ya melihat yang saat ini di lapangan ataupun saat ini sering melihat di jalan motor listrik yang digunakan oleh pengemudi Gojek dengan merek Gogoro. Itulah hasil kerjasama antara Gotoh dan juga Toba dalam mengembangkan bisnis kendaraan listrik mereka di Indonesia. Di akhir tahun 2021 saja jumlah armada Gogoro sudah mencapai 400.000 banyaknya ataupun 400.000 kendaraan dan terus bertambah hingga saat ini. Walaupun terus bertambah tapi sayang sekali begitu Gogoro mayoritas hanya ada di kota besar saja karena memang infrastruktur pendukung seperti tempat pengisian baterai yang juga masih terbatas dan masih dalam tahap peningkatan jumlah stasiun. Selain Gotoh dan juga Toba ada juga Selis atau Selis atau kalau kita perhatikan nama PT-nya adalah PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. Nah, ini adalah PT dari Selis ataupun Selis yang mana memang kendaraan listriknya kini makin sering juga kita lihat mengaspal di jalan karena makin banyak penggunanya. Karena makin banyak penggunanya ini, perusahaan pun menargetkan di sepanjang tahun 2022 ini laba bersih perseroan dapat tumbuh baik, bahkan hingga sebesar 5% didukung minat masyarakat yang mulai tinggi terhadap kendaraan listrik. Apalagi dengan tingginya harga BBM banyak pula masyarakat yang akhirnya begitu ya beralih ke kendaraan listrik dalam mobilitas mereka sehari-hari. Selis pun mengakui penjualan saat ini masih banyak didominasi ataupun mayoritas digunakan paling banyak di Pulau Jawa atau sebesar 84% pengguna dari Selis ini di Pulau Jawa dari total penjualan yang ada. Tapi melihat juga dengan kesuksesannya menjual produk di Pulau Jawa, pihaknya pun akan memperluas penjualan lagi hingga seluruh pelosok negeri dalam waktu dekat ini. Selanjutnya, masih ada lagi juga pemain di sektor kendaraan listrik tanah air yaitu Indika
Energy ataupun INDI dengan nama emitennya di Bursa Efek kita. Nah, perusahaan ini pun turut mempublikasikan terkait keseriusannya dalam menggarap mobil listrik dengan bekerja sama dengan Foxconn Indica Motor. Walau memang informasinya belum banyak terkait bentuk maupun model kendaraan listrik yang akan mereka garap, kita nantikan saja produk-produk hasil kerjasama INDI dan juga Foxconn ini seperti apa nanti. Dengan makin maraknya pemain baru dalam sektor kendaraan listrik ini, sebetulnya apa saja sih kendala-kendala yang ada yang masih hinggap dalam pengembangan kendaraan listrik di tanah air? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, bicara terkait kendala, tentunya ini juga berbanding lurus begitu ya, kendala dan juga prospek ke depan utamanya yang masih sering kali dijumpai dalam pengembangan kendaraan listrik tanah air, yakni harganya yang masih selangit. Ini juga bukan dikatakan oleh saya saja, tapi banyak orang yang masih mengatakan harga kendaraan listrik itu masih selangit ataupun mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah hingga bawah dalam memiliki kendaraan listrik yang ada saat ini. Berbagai merek begitu ya, tapi ya wajar saja apabila harga kendaraan listrik masih terbilang mahal karena komponen yang masih jarang atau bahkan komponen yang masih harus impor karena belum masifnya produsen komponen pendukungnya seperti baterai kendaraan di Indonesia. Selain itu, kalau kita lihat juga apa sih kendalanya, ternyata dari infrastruktur pendukungnya yang kini juga masih terbatas ataupun infrastruktur pendukung dari kendaraan listrik yang masih terbatas seperti halnya tadi yang saya sudah katakan tempat pengisian baterai listrik yang mana juga masih jarang tersedia dan membuat mobilitas bagi para pengguna kendaraan listrik juga masih terbatas. Misalnya saja, andai kita begitu ya pakai kendaraan listrik pergi keluar kota yang belum banyak pengisian baterai listrik, kekhawatiran akan mogok di jalan pun pasti ada di benak para pengguna kendaraan listrik pada saat ini. Dan yang terakhir adalah kendalanya yaitu terkait evolusi teknologi yang ada. Di mana andai kita memperhatikan kendaraan listrik yang ada saat ini, yang terjadi adalah beda merek, beda juga konsep sumber daya dari teknologi mesin penggerak listriknya. Seperti halnya model baterai hingga charger baterai yang berbeda di setiap mereknya. Jadi masalah evolusi teknologi ini juga masih harus dipikirkan begitu ya agar makin baik ke depannya. Setelah membahas kendala maupun tantangan yang ada, lalu bagaimana sih sebetulnya prospek dari kendaraan listrik tanah air ini sehingga pemainnya juga banyak nih. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini kita mengamati prospek bisnis kendaraan listrik di Republik ini, di mana prospek yang ada tentu terbilang cerah begitu ya ke depannya. Salah satu indikator termudah adalah sudah mulainya para pemain besar otomotif kini juga ikut menjajaki segmen kendaraan listrik ini. Bahkan untuk mayoritas dari mereka pun menilai kendaraan listrik adalah sebuah masa depan. Nah, yang mana pada akhirnya manusia juga akan beralih menggunakan kendaraan listrik di masa depan nanti. Apalagi kini pun pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai insentif ataupun stimulus begitu yang memang kalau kita perhatikan menjadi sentimen yang baik juga untuk kita semua, di mana membuat masyarakat makin ingin beralih untuk menggunakan kendaraan listrik. Misal saja harga mobil listrik ikut disubsidi begitu ya oleh pemerintah, bukan tidak mungkin harganya pun jadi terjangkau buat kita ke depannya. Target pemerintah pun cukup tinggi atas hal ini, yang mana pemerintah menargetkan sebanyak 3 juta kendaraan dan ditargetkan sudah mampu mengaspal hingga tahun 2030 nanti. Hal ini juga sudah mulai terlihat dari imbauan Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang menegaskan kendaraan dinas pemerintah menggunakan kendaraan berbasis listrik. Nah, hal ini juga jangan-jangan begitu ya, ataupun nanti begitu kalau kita sedang jalan melihat kendaraan dinas yang bisa tweet-tweet gitu ya dikawal, itu juga sudah menggunakan mobil listrik begitu nantinya. Jadi juga kalau nanti mobil para pejabat kita menggunakan mobil listrik, jangan kaget juga di jalan begitu ya melihat mobil pejabat kita sudah beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, dengan kaya rayanya negeri kita dengan sumber daya alam yang mana menjadi bahan baku baterai listrik seperti nikel dan juga tembaga, sudah pasti Indonesia mampu mengeruk cuan sebanyak-banyaknya dari sini. Tapi, nah ini diingat ya, tapi dengan catatan tidak menjual bahan-bahan mentahnya agar cuannya juga lebih maksimal.